Wong aku sing gawe turu kok. Kok begitu menyesal banget. Seakan-akan gak menerima ketetapan kodok dan kodarku. Ojo nganti. No. Nek sing tersinggung ketuane, sing tersinggung wakile, sing tersinggung pengurus ora masalah bu si iso digawe turu ilang. Tapi nek sing tersinggung pangeran jenengan pan mlayu ngendi jajal? Bumi-bumine pangeran. Alam semesta di bawah naungan langit, langitnya pangeran. Jenengan panumpetan ngendi jajal? Nah pangeran wis tersinggung. Kan gitu. Makanya teman-teman sahabat-sahabatku semua, maka Nabi wanti-wanti afdalul ilmi khairun min fadlil ibadati. Keutamaan ahli ilmu di atas keutamaan ahli ibadah. Orang ahli ilmu itu akan selalu menjaga tentang waraknya, tentang harga dirinya. Makanya wa khairatinikum al-wara'. Dan sebaik-baiknya agama itu adalah wara', wiroi. Sifat wara', sifat yang menjaga kehormatan harga dirinya. Maka seorang ahli ilmu itu akan selalu menjaga apa yang mereka pahami. Mereka mengerti tentang segala bentuk amal yang dikerjakan. Contoh, ahli ibadah dengan ahli ilmu. Kalaulah tadi itu ibadah bentuknya, sholat, sekarang bentuknya amal. Ada orang kaya yang dermawan, suka sedekah, terus sedekah. Tidaklah ada duit di kantong kecuali dikeluarkan untuk orang yang ditemui. Luar biasa, Bu. Ini ahli baru ilmu nih. Pokoknya seneng banget. Ya, seneng banget. Wah, ngamal sing model ngono kuwi. Satu hari orang itu merasa kecewa terhadap yang selama ini dia bantu. Sudah dibantu dari titik nol, dari titik terendah sampai sukses luar biasa. Lalu tiba-tiba menjadi penyaing lah ya, ibaratnya. Itu menjadi penyaing. Usaha misalkan usahalah. Dibantu sampai ternyata itu podo. Derajatnya itu hampir sama. Setelah sukses luar biasa. Karena nggak tahu, mungkin ada sifat iri, ada sifat dengki, ada sifat ujub, ada sifat takabur, atau sifat apalah itu. Kowar-kowar. Orang yang bantu dari nol ini. Kalau bukan dari saya, bagaimana mungkin dia sukses? Kalau bukan bantuan saya, bagaimana mungkin dia itu bisa berhasil? Seterusnya, terus saja itu diceritakan kemana-mana. Setiap orang yang ditemui diceritakan. Si A itu sukses karena saya. Si A berhasil itu karena bantuan saya. Semuanya diceritakan. Ini karena nggak tahu ilmunya, Bu. Coba. Dibandingkan orang yang ahli ilmu tahu bahwa pangkal dari amal itu adalah ikhlas, maka tidak akan pernah mengatakan itu semua. Karena sudah, bahkan orang ahli ilmu itu akan senang sukses bantu orang itu. Apa yang membuat dirinya itu senang? Satu, minimal satu orang berkurang untuk tidak dibantu. Seneng kan, sukses, nggak usah dibantu loh. Sudah sukses masalahnya. Sehingga apa? Sehingga minimal berkurang.
berkurang orang yang susah. Ya, berkurang orang yang kekurangan. Itu senang luar biasa. Itu ahli ilmu. Bedanya itu di situ. Sehingga apa? Sehingga tatanan kehidupan itu akan tetap terjaga. Tidak ada konflik di antara keduanya. Bandingkan dengan ahli ibadah yang pertama, pasti akan timbul konflik, fitnah. Pasti terjadi. Yang merasa sukses karena terbantu, ya, itu bisa juga kehilangan kesadarannya, marah luar biasa, sehingga menyerang kembali. Itu terjadi konflik. Kan ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama ya diterima karena memang bantuan dari si A misalkan. Kemungkinan yang kedua nggak terima karena harga diri diinjak-injak. Sapa wonge bu, semut diinjak be gigit kok. Apalagi manusia. Jadi akan selalu ada dua kemungkinan. Tapi kalau orang yang ahli ilmu itu akan berusaha meminimalis konflik yang terjadi. Karena dia tahu betul bahwa amal ini pasti akan ketemu besok di akhirat. Mensukseskan seseorang itu bagian dari amal yang diajarkan baginda Nabi. Lihat bagaimana Nabi mengajarkan para sahabat-sahabatnya sukses dunia dan akhiratnya. Abdurrahman bin Auf itu luar biasa. Tampak terbuat dari emas. Kalau bukan dari tuntunan Nabi, sukses dunia dan akhirat, Bu. Ya. Sukses dunia akhirat. Wan Abi Umamah. Qal dzukira Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi cerita. Rajulani ahaduhuma abidun wal akharu alimun. Alhamdulillah. Rajulani ahaduhuma abidun wal akharu alimun. Nabi cerita ada dua orang, yang satu ahli ibadah, wal akhiru alimun, yang satunya lagi adalah orang alim. Faqala alaihi afdalus salat wassalam, afdalul alimi alal abidi kafadli ala adnaikum. Keutamaannya ahli ilmu itu seperti keutamaanku dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Seperti keutamaanku sama dengan orang yang paling rendah dari kalian. Berarti derajatnya luar biasa, Bu. Sebagaimana kedudukanku lalu dibandingkan dengan orang bukan kalian, tapi yang paling rendah di antara kalian. Ya tentu kan Nabi punya sahabat kalangan papan atas seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Bukan itu, Bu. Bukan antara Nabi dengan Abu Bakar. Enggak. Walaupun antara Nabi dengan Abu Bakar itu sudah jauh luar biasa, Bu. Ya, sudah jauh luar biasa. Tapi antara Nabi dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Ya, orang Bedui misalkan. Yang baru masuk Islam, nah itu bedanya antara ahli ilmu dengan ahli ibadah. Summakal, kemudian Nabi pun menyampaikan, Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat Allah, wa ahlus samawat, penduduk langit, wal ard, dan penduduk bumi, hatta namlati fi hujuriha, sehingga semut yang ada di lubang, ya, hatta lahuta,
dan semua ikan yang ada di lautan, la yusalluna ala muallimin nas al khaira. Mereka itu memintakan ampunan terhadap orang yang mengajarkan manusia pada kebaikan. Jenengan Bu ngajari uwong nglakoni perkara sing apik, perkara sing sae, Allah, malaikat, ya, penduduk langit, penduduk bumi, semut, dan seluruh ikan yang di lautan itu memintakan ampunan, Bu. Ya, memintakan ampunan terhadap orang yang mengajarkan itu. Allah dengan sifat ghafurnya, para malaikat dengan aminnya, ya, dan seluruh penduduk langit, penduduk bumi itu memohonkan ampunan terhadap orang tersebut. Sing gemar, Bu, sing seneng, Bu, ngajak kebaikan, ya. Makanya dalam Al-Quran fastabiqul khairat, berlomba-lomba pada kebaikan. Supaya apa? Supaya kita itu selalu mendapatkan atau didoakan oleh makhluk-makhluk mulia. Semut makhluk mulia, ikan makhluk mulia, Bu. Ya. Ada satu keterangan bahkan rumah yang banyak semutnya akeh rahmate, Bu. Kadang-kadang semutnya jengkeli. Maka basmi saja. Cuman ya yang keterangannya umah sing akeh semute ya akeh rahmate. Nggih meneh ya. Tapi semute kadang-kadang kayak jengkel ya. Orang baru naruh sudah dirubung. Semacam-macam kayak. Makanya teman-teman, sahabat-sahabatku semua, itulah pentingnya orang ahli ilmu. Contoh misalkan gini, Bu. Orang ahli ilmu ketika menyampaikan dengan ahli ibadah, misalkan begini, kan sering. Kalian itu bikin mukadimah begini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ini kalau ahli ibadah yang menyampaikan ya sudah biasa seperti itu saja. Enggak ada greget sama sekali. Ya memang seperti itu gitu loh. Yang tertulis ya seperti itu. Yang diajarkannya yang begitu. Tapi kalau ahli ilmu, kalimat ajma'in itu luar biasa, Bu. Jangan kalau menyebutkan kalimat ajma'in, ya sudah ajma'in semuanya. Seluruh sahabat selesai. Tapi ahli ilmu tidak, Bu. Ahli ilmu itu akan menjadikan kalimat ajma'in itu satu kalimat luar biasa. Kalimat pamungkas yang membedakan. Ya. Kalimat ajma'in itu adalah bentuk satu kalimat kemuliaan yang diberikan oleh kita terhadap seluruh sahabat-sahabatnya Nabi sebagai bentuk pembeda antara kita bainana wa baina Syiah. Antara kita dengan Syiah, karena Syiah itu tidak, Bu. Abu Bakar laknatullah, Umar laknatullah, kita radhiyallah. Syiah itu kalau disebutkan Abu Bakar laknatullah jawabannya. Umar laknatullah jawabannya. Kita itu selalu memuliakan radhiyallahu an. Ya. Kulluhum ajmain. Semuanya. Ini merupakan satu pembeda antara akidah kita dengan akidahnya orang-orang Syiah. Itu ahli ilmu, Bu.
Sehingga apa? Sehingga kalimat ajmain, satu kalimat saja itu ketika diucapkan itu menjadi satu kebanggaan kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Contoh lain. Dalam kitab Burdah ada satu cerita, Bu. Ada satu cerita di mana Nabi itu saat Isra Mi'raj itu tidak diketahui satu peristiwa yang tidak disampaikan. Bahkan Jibril, Mikail, malaikat muqarrabin, seluruh penduduk langit tidak tahu kejadian ini. Tahu-tahu, tiba-tiba Aisyah, istri tercinta Rasul, tanya, ya, menanyakan sesuatu. Nabi lalu mengatakan, Aisyah, wong malaikat Jibril, Mikail, Israfil, malaikat muqarrabin, itu pun tidak ada yang tahu. Kenapa kau tanyakan masalah itu? Ya, pengennya Nabi sih ngumpetin, ngono lho. Pengennya Nabi nggak menyampaikan. Tapi diancam sama Aisyah. Ya wis, nek jenengan boten purun cerita, ya wis. Aku tak omong be bapak supaya mulih ning omah. Nabi, Bu. Nabi diancam istri, Bu. Yo, makanya sekelas ustad tuli diancam. Orang masalah, Nabi diancam kok. Dengan PD-nya, dengan bangganya. Kamu nggak tahu saya itu ustaz terkenal, tersohor di Indonesia. Wani-wani nih kowe. Nabi sing tersohor luar biasa. Sebaik-baik manusia diancam karo Aisyah kok. Tapi ya memang dari dulu ya, Bu, dari dulu perempuan itu ya senjatane wong wadon ngono kuwi lho. Ya aku tak ngomong kowe bapakku supaya aku tidak mulih. Kan luar biasa, Bu. Jenengan orang di bojo. Makanya Aisyah bojone garwane Kanjeng Nabi sing perawan dhewe kan, paling disenengi Kanjeng Nabi. Nah, balik piye kan? Akhirnya cerita. Jadi nek jenengan misalkan, nek jenengan ngancem bojo, wis ene sanade, Bu. Ene sanade, dadi masalah. Ya sanade ae Aisyah ummul mukminin lho, ummul mukminin. Wong lanang tali macam-macam diancam, Bu. Aduh. Ini saya lagi cerita loh ya, bukan lagi ngajarin, saya lagi cerita. Kunane kuna. Memang seperti itu gitu. Tapi bukan ngajarin. Ya, kalau terpaksa jangan lakukan ya. Nah, artinya jangan harus dalil lah ya. Tapi sikapnya Nabi ini yang harus dicontoh juga sama bojone jenengan contohnya Aisyah nih bojone jenengan nyontone Fir'aun ya repot. Ya kan? Orang seimbang kan. Artinya kudu harus sama mencontohnya gitu loh. Yang satu nyontoh Aisyah, yang satu nyontone Kanjeng Nabi. Akur tetap kan. Akhirnya Nabi menyampaikan, tidak semua, tapi sebagian. Ya, saat itu ada obrolan kecil. Nang Burda, Bu. Saat itu ada obrolan kecil antara aku dengan Tuhan, dengan Allah.
Kalaulah Allah Subhanahu wa taala lebih mendahulukan menyiksa umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi pun mengajukan pertanyaan, protes lah ya. Apakah engkau akan melakukan hal yang sama dengan umatku? Bu, bayangkan bu, sebaik-baik manusia itu Kanjeng Nabi bu. Sing salah jenengan, sing gawak kerusuh jenengan, sing selingkuh jenengan. Nabi sing lurus solusi bu. Nabi sing golek solusi. Luar biasa. Sing keliru jenengan, sing salah jenengan, sing utang orang nyaur jenengan. Nabi sing lurus solusi bu. Anak, wong teka sing utang orang nyaur. Orang apa? Malah korban kafe. Malah korban kafe diutangi. Aduh, ya Allah. Amit malah ngutangi, Bang. Malah ngutangi. Luar biasa. Korbane ya. Malah korban kafe jubulan. Iya. Ditinggal lunga wis. Ana sing diblokir, ana sing di macam-macam hilang kabar. Walhasil, apakah sama ya Rob? Engkau akan memperlakukan umat-umat sebelum aku dengan umatku? Kata Allah enggak. Tetap beda. Karena engkau adalah umat dari Nabi yang paling aku kasihi. Ana bedanya Bu. Satu, ini kabar gembira untuk kita semua. Ya, kalaulah umat-umat sebelum Nabi itu sudah disiksa lebih dahulu, kita ndak. Ya, kita ndak. Puncaknya. Ya, puncaknya. Apa jaminan? Wow, Nabi itu luar biasa, Bu. Pengen jaminan dari pangeran, Bu. Itu kita dibela habis-habisan, mati-matian kita dibela sama Kanjeng Nabi, Bu. Kanjeng Nabi ora weruh rupamu kan, tapi tetap dibela karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ora weruh polahmu kaya apa. Ya, tapi tetap dibela karo Kanjeng Nabi. Jaminannya nopo Gusti? Supaya nanti saya tenang. Kata Allah, waktu hidup di dunia, aku bukakan pintu tobat. Waktu di akhirat, aku berikan syafaat. Kue jaminannya, Bu. Di dunia ini kita senantiasa punya satu kesempatan untuk bertobat terhadap apa yang kita kerjakan. Allah akan selalu menerima tobat kita. Dengan bentuk apapun. Dengan model bagaimanapun, dalam kondisi apapun, kita diterima tobatnya, Bu. Umat Nabi Musa, nek orang mati, orang diampuni, Bu. Umat Nabi Musa. Pengen serius, kowe tobat, ya pateni awakmu. Bunuh diri, Bu. Sebagai kesungguhan atas dirinya bertobat kepada Tuhan. Mati, Bu. Tapi kita, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehebat apapun kekeliruan yang kita kerjakan, sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, selama kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui segala dosa-dosanya, Allah ampuni semuanya, Bu. Kurang hebatnya, kurang puasnya. Masih ada sisa kekeliruan, dosa, kemaksiatan yang dikerjakan oleh umat baginda Nabi Muhammad. Besok di akhirat, Nabi diberikan wewenang untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Itulah kenapa kita kenal syafaatul uzma. Syafaat yang paling besar dipegang karo Kanjeng Nabi. Nabi nanti akan menyebarkan syafaat ini kepada para wali-walinya. Ya. Para ulama, nyo, syafaati santrimu, nyo, syafaati sing kenal mbek awakmu, nyo. Makane, Bu.
bahwa agama itu adalah sanad. Al-isnad minad din, Bu. Sanad adalah bagian dari agama. Sebab sanad inilah yang sampai sambung karo Kanjeng Nabi, Bu. Ben diakui umatnya Kanjeng Nabi kudu duwe guru sing sambung karo Kanjeng Nabi. Harapan besar kita, syafaatul uzma itu bagian yang kita miliki. Jadi bukan sekedar, karena NU itu besar, saya ikut NU. Enggak, tidak sebatas itu, Bu. Tidak sebatas itu. Karena Nabi pun menyampaikan, akhir zaman kalian ikut golongan terbesar. Kita masuk ke Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama didirikan oleh para ulama yang luar biasa. Sambung sanate karo Kanjeng Nabi. Besar kesempatan kita untuk mendapatkan syafaat. Satu. Yang kedua. Keyakinan atas diri kita merupakan satu sikap. Saya ulangi, keyakinan atas diri kita merupakan satu sikap untuk yang dituju. Contoh. Neng jenengan yakini dosanya terlalu gede, terus jenengan putus asa dari rahmatnya pangeran, wislah kaya neraka. Berarti jenengan menghilangkan sifat ghafure pangeran. Allah malah murka, Bu. Allah malah murka. Kan kalau kita meyakini kita pasti nerakane, berarti jenengan ki ngeragu kena sifat rahmatnya pangeran, Bu. Maka jenengan kudu yakin seyakin-yakinnya bahwa kita adalah ahli surga. Buktinya bahwa setiap kali kita mau baca Bismillahirrahmanirrahim. Melakukan segala sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim itulah sifat yang senantiasa kita sebut. Ar-Rahman Ar-Rahim itulah sifat yang senantiasa kita terus ulang sebutnya. Duweni yakini jenengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim pangeran. Tapi kok jenengan ragu atas perilaku kelakuan jenengan. Berarti dahsyatnya sifat Rahman yang senantiasa kalian ucapkan itu kemana? Gitu loh. Makanya ulama-ulama mutakhirin itu mengatakan urip ning akhir zaman kudu akeh rojae. Ya. Urip ning akhir zaman, kita akhir zaman, Bu. Ya. Sebab Nabi Muhammad adalah khatamin nabiyyin wal mursalin. La nabiyya ba'da. Artinya akhir zaman selesai. Entah akhir zamannya 50 tahun kemudian, atau 100 tahun kemudian, atau 1 miliar tahun kemudian, yang penting ini akhir zaman. Karena sudah tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Kata ulama mutakhirin itu menyebutkan wanti-wanti menyampaikan kepada kita sebagai bentuk modal kita menjadi umat beragama, umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kudu akeh roja, kudu akeh ngarep-ngarepe. Ya. Kula lan panjenengan sedaya kudu akeh arep-arepe, Bu. Jenengan pan ngandalna amal napa pun. Ya. Amal berantakan. Ya. Ibadah berantakan. Bendino nglakoni dosa kesalahan. Terus kalau bukan sifat roja ini, sifat ngarep-ngarep ini mengharapkan ampunan dari Allah, rahmat dari pangeran. Lalu apa lagi, Bu? Kalau bukan sifat roja itu. Karena termasuk Mbah Mun juga menyampaikan wis urip ning akhir zaman ke sing akeh roja, akeh ngarep-ngarep.
ora usah apa, ora usah ngandelna amale kula panjenengan sedaya. Tapi ngandelna sifat rahmate pangeran. Jenengan yakin ahli neraka, pangeran bisa tersinggung. Karena pangeran pun duwe sifat Ghafur, yang maha mengampuni banyaknya dosa. Ghafur itu kan jama, Bu. Ya, Ghafur itu jama. Ada Ghafar, ada Ghafur, ada Ghafir. Ghafir itu dosa-dosa kecil lah ya. Dosa-dosa kecil. Satu kesalahan, satu kekeliruan. Ya, kita berharap bahwa kesalahan itu, kekeliruan itu Allah ampuni, diganti dengan kebaikan. Karena banyak sekali nanti kesalahan yang nanti akan diganti dengan kebaikan, Bu. Ya. Kesalahan yang diganti dengan kebaikan itu nanti banyak sekali. Makanya teman-teman sahabat-sahabatku semua, makanya pentingnya ngaji, pentingnya ilmu. Supaya kita tahu salah sing model apa yang masih dalam lingkup kebenaran tapi dianggap kekeliruan, diganti besok di akhirat sebagai pahala. Banyak para pujangga yang menyampaikan penyesalannya kenapa urip waktu ning dunya ke orang ngakehna salah. Ya, banyak orang yang menyesal nanti di akhirat, kenapa waktu di dunia saya nggak banyak melakukan kesalahan itu. Dianggap salah, Bu. Karena gini, kadang-kadang pandangan masyarakat, pandangan manusia tidak sama dengan pandangan agama, tidak sama dengan pandangan Allah Ta'ala, Bu. Makanya Al-Quran itu menyampaikan apa yang menurutmu baik, belum tentu baik menurut Allah. Apa yang menurutmu tidak baik, belum tentu tidak baik menurut Allah. Kan seperti itu. Boleh jadi yang kamu cinta adalah sesuatu yang bisa menjerumuskanmu. Sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi yang sesuatu yang kamu benci adalah sesuatu yang kamu cintai. Sujud dengan duit wes contohnya. Beda tipis, Bu. Tapi bedanya luar biasa, Bu. Bedanya luar biasa. Podo pentingnya sujud ya penting, duit ya penting. Podo-podo pentingnya. Jajal jenengan sujud orang di duit. Ya kepikiran. Jenengan duit ning ora sujud. Ya mengkhawatirkan. Wis podo ngerine, podo pentingnya wis. Sing jelas sama-sama dua kemungkinan itu. Ya. Kudu duit dua-duanya, Bu. Harus punya kedua-duanya. Yang duit, yang dua sujud. Ya kan? Kalau misalkan seseorang yang ahli sujud misalnya, sujud terus. Dia menganggap bahwa dunia itu adalah mal'unun. Nah, kemarin kan kita sudah cerita itu. Ya, kita sudah ceritakan itu. Anggap bahwa dunia itu adalah buruk, dunia itu adalah fitnah, dunia itu adalah cobaan, dunia itu adalah seburuk-buruk makhluk ciptaan misalkan. Ya uripmu ya orang iso mlaku, Bu. Ya kan? Hidupmu nggak akan bisa berjalan nek model ngono kuwi. Kau lupa bahwa ada sedekah dalam kekayaan. Ada amal ibadah haji yang harus dikerjakan. Nek ora suki ora kuat, Bu, enggak haji. Tapi luar biasa. Sekarang, Bu. Sekarang umroh itu wis Indonesia menguasai pokoknya. Hampir setiap minggu memberangkatkan orang umroh. Sekarang lagi pada berangkat haji, Bu. Ya.
Kloter-kloter sudah dibuka, Bu. Orang Indonesia luar biasa. Saking hebatnya lah. Orang marem maning, Bu. Ya. Bahkan sekarang umroh itu gratis, Bu. Mangkatnya gratis. Bayarnya nyicil, Bu. Ya, bayarnya nyicil. Ada di tempatku. Saya lihat iklan. Saya lihat iklan ya karena saya juga berteman dengan Pak Ustadznya. Saya juga ada Pak Ustadz Arisan. Ada ya. Iya. Itu gratis berangkat. Bayarnya nyicil. Itu kalau bukan karena kecintaan. Itu kalau bukan. Bagaimana hukumnya apa? Ya, itu. Oh, saya kui kawan. Harusnya dihukumi, Bu. Ya, harusnya dihukumi. Alasanmu saja. Ya, alasanmu itu umroh itu apa? Durung kaji kok umroh. Ya kan? Durung haji kok umroh. Pengen sowan Kanjeng Nabi ya, Kak? Ya wis. Lalu jenengan mau menghukumi apa? Mau menghukumi biayanya? Mau menghukumi prosesnya? Wong tujuannya kangen karo Kanjeng Nabi kok. Jajal, jenengan wani ora ngukumi ngaramna kangen karo Kanjeng Nabi. Oh. Laka hukume, Bu. Wong kangen kok ora oleh. Ya oleh bae kan. Kadang-kadang ya. Kadang-kadang persoalan-persoalan yang semacam itu. Ya, tapi itu ijtihad loh ya. Itu ijtihad. Ijtihad itu ya mirip-mirip, Bu. Ijtihad itu mirip-mirip. Artinya ya ada yang berani, ekstrim, ada yang sedang, ada yang terlalu lemah. Ya itu ijtihad. Memang ijtihad. Dan itu sah-sah saja gitu loh. Kalau ada orang yang mengatakan haram, misalkan contoh, haram arisan umroh. Ya punya ijtihad, Bu, berarti. Ya, punya alasan tersendiri. Kalau memang diharamkan, misalkan alasannya itu nanti belum tentu dia itu hidup sepanjang itu, sehingga dia itu meninggalkan hutang yang seharusnya dia bayar tapi ditinggalkan untuk anak istrinya misalkan, untuk kerabatnya, sing nyauri kae misalkan. Haram karena gawek madorote menungsa liya. Ya boleh, Bu. Boleh. Boleh ijtihad yang semacam itu. Gitu loh. Ada yang mengatakan nggak apa-apa, nggak masalah. Ya boleh. Itu ijtihad. Dan ijtihad itu sudah diberikan contoh oleh baginda Nabi, Bu. Ya, sudah diberikan contoh. Artinya boleh-boleh saja seseorang itu berijtihad sesuai dengan kadar kemampuannya, kepemahamannya. Kamu jangan sampai sholat asar kecuali sudah sampai di tempat yang dituju. Dua kelompok berbeda, Bu. Yang satu tetap sholat asar karena waktunya mau habis. Yang satu tetap sholat asar di tempat yang dituju walaupun harus qodho. Pulang ketemu karo Kanjeng Nabi, disampaikan kalian benar dua-duanya. Dibenarkan karo Kanjeng Nabi kabeh. Ya, dibenarkan. Yang satu benar. Yang sholat tetap sholat. Yang satu qodho pun benar. Karena memang aku merentah ojo nganti sholat asar kecuali ning tempat tujuan. Podo bener ya.
Makanya wong beristihad tetap dapat satu pahala kalau keliru. Nek keliru loh ya. Istihadnya, pendapatnya ternyata salah, dapat satu pahala. Tapi ternyata istihadnya, pendapatnya itu benar, dapat 2 pahala. Oh, nek ngono aku pan beristihad, Pak. Syaratnya 1, hafal Quran. 2, ribuan hadis. 3, paham tentang Quran dan hadis. Bukan hanya sekedar hafal Quran. Hamilil Quran bukan hanya hafal dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tapi juga ngerti, paham sing dimaksud. Ya. Itu syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang mau beristihad. Makanya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah itu beristihad karena beliau orang-orang yang luar biasa. Hafalan Qur'annya, paham ilmunya, hafalan hadisnya, ada Musnad Ahmad. Itu ribuan hadis, Bu, dalam kitab Musnad Ahmadnya. Murid Imam Syafi'i. Yang kita kenal dengan madhab Imam Ahmad bin Hambal. Madhab Hambal. Itu murid Imam Syafi'i, Bu. Itu luar biasa. Itu istihad. Itu boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Beristihad yang semacam itu. Kalau misalkan kalau ditanya, kalau Bapak itu condong kemana? Apakah oleh, apa tidak boleh? Atau mengizinkan atau tidak mengizinkan? Saya tetap akan mengatakan lihat kondisi, Bu. Ya. Kondisi dari orang pelakunya, bukan umumnya, loh ya. Tapi pelakunya. Ya. Sebab hukum itu akan melekat kepada pelaku, bukan umum, Bu. Ya, hukum itu akan melekat pada pelakunya. Saya akan lihat bagaimana kehidupannya seperti apa, keinginannya itu seperti apa, kenapa dia bela-belain melakukan itu untuk umroh misalkan. Saya akan lihat itu dulu. Tidak langsung, nggak bisa. Jadi hukumnya apa? Ya, hukumnya nganggur. Hukumnya nganggur. Artinya wenang, bebas lah. Ya. Ada yang ini, ada yang itu. Dan itu sah-sah saja. Jadi teman-teman, sahabat-sahabatku semua, besar harapan kita bahwa dengan menuntut ilmu, belajar ilmu, kita itu menjadi orang yang tahu. Setelah tahu, kita ngasih tahu sama orang yang belum tahu. Itu adalah amalan atau sebaik-baiknya sedekah sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan setiap hari di majelis Iwamit on Air ini sehingga dicatat sebagai orang yang ahli ilmu. Sehingga ketika kita tercatat sebagai ahli ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafina wa kana dukhna maulana Muhammad wa sallim wa radil tabaraka taala kulli sahabati rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihi al-qad wa tanfariju bil qurab wa tul hawaij wa tunalu ghaib wa husnul hawatim wa yustasqal ghamam fi karim fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lum milak. Allahumma natim ahwalana wa hasin af'alana
وخلصنا من الألم الفقر والذل وعصمنا من البلاء والوباء والطاعون ومن شر الأعداء والشياطين والنفس الأمارة بالسوء. اللهم يسر لنا انتظام في جميع الأمور الدنيوية والدينية وحسن مرادنا بالخير. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وسماتة الأعداء. يا محول الحال حول حالا إلى أحسن الحال. اللهم يا كسر النوال ويا خالق جميع الأفعال وانفقنا لنية الخير في جميع الأقوال والأحوال. اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلب وقتنا إيماننا ولا تسلب. إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حق الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nyuwun satu Fatihah di Anggun Hanifah Rismandari binti Sunoko yang lagi sakit tapi ikut ujian semester kuliah. Ngapunten, moga-moga diparingi kelancaran dan putra-putri kami semua jamaah Majelis Taklim Indonesia. على هذه النية كلنا سير حضرة النبي مصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم شفاء وشفاء ونعمة. اللهم علمنا بعلوم الشرعية وعلوم الطريقية وعلوم الحقيقية وعلوم الحقيقة والعلوم الحكمتية وخصوصا إلى جسدها. Sebutkan Bu. Anggun Hanifah Rismandari binti Sunoko nanti dengan kelancaran sukses dalam mendoakan yang terbaik untuk ujian semester pada hari ini. Bakulukum fi jaddi jadurun wa ahlihi iwamit on air. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم